Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau guru dibandingin langsung sama juru masak sekolah? Kedengarannya aneh ya, tapi percaya atau enggak, inilah yang lagi jadi perdebatan panas di seluruh negeri. Dua-duanya sama penting, tapi kenapa perlakuannya bisa beda banget sih? Nah, ini dia inti masalahnya. Kok bisa ya, staf dapur yang baru direkrut justru dapat jalur tol buat jadi pegawai negeri. Sementara guru-guru kita yang udah ngabdi belasan bahkan puluhan tahun malah disuruh sabar dan nunggu. Aneh kan? Jadi, semuanya ini gara-gara satu rencana pemerintah. Rencana yang tujuannya sih mulia ya, buat ngurusin gizi anak sekolah. Tapi entah kenapa, pelaksanaannya malah bikin heboh dan memicu pertanyaan besar. Sebenarnya, apa sih prioritas negara kita ini? Oke, kita bedah satu persatu ya. Apa sih sebetulnya rencana pemerintah ini? Dan kenapa kok bisa jadi seramai ini? Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu nih. Apa sih yang lagi diperebutkan? Yaitu status P3K. Buat yang belum tahu, P3K ini tuh bukan cuma status kerja. Ini soal jaminan masa depan, soal keamanan, soal kesejahteraan. Singkatnya, ini impian buat banyak banget tenaga honorer di Indonesia. Nah, program barunya ini namanya SPPG, buat ngedukung program makan bergizi gratis. Rencananya jelas banget, staf-staf penting kayak kepala unitnya, ahli gizi, sampai akuntannya bakal diangkat jadi P3K. Kapan? Februari 2026. Wah, ini sih jalur ekspres ya. Sekarang coba kita bandingkan jalur mulus tadi sama nasib para guru honorer. Nah, disinilah kontroversinya mulai kelihatan jelas banget. Lihat deh perbandingannya. Jomplang banget kan? Guru honorer, ngabdinya udah bertahun-tahun. Rekrutmen P3K buat mereka malah di-stop. Di sisi lain, staf dapur yang notabene baru malah dapat karpet merah buat jadi P3K di tahun 2026. Bahkan tawarannya pun beda. Guru dapat paruh waktu, sementara staf gizi dapat P3K penuh. Dan jangan salah, ini bukan soal 1-2 orang loh, angkanya gede banget. Ada sekitar hampir 60.000 staf program gizi yang bisa langsung diangkat jadi P3K. Bayangin, 60.000 orang. Ini mobilisasi besar-besaran untuk sebuah program yang masih baru. Terus gimana nasib guru yang kemarin belum lolos P3K? Jalan mereka sekarang jadi beda. Tawarannya itu P3K paruh waktu. Kedengarannya oke, tapi status ini gajinya nggak pasti. Sangat tergantung sama anggaran di daerah masing-masing. Jadi ya, jaminannya jelas beda. Wajar aja kalau kebijakan kayak gini langsung jadi sorotan. Banyak pihak, terutama dari kalangan pendidikan, mulai angkat bicara. Mereka mempertanyakan soal keadilan. Pertanyaan dari P2G ini jujur aja kena banget. Kenapa negara nggak memperlakukan guru sama seperti staf SPPG? Simple tapi dalam. Kenapa harus ada anak emas dan anak tiri, padahal sama-sama mengabdi buat negara? Bahkan, seorang pakar dari UGM menyebut, ini bukan cuma nggak adil, tapi ketidakadilan yang sistematis. Maksudnya, ini masalah yang terstruktur. Logikanya kan sederhana. Kalau lihat dari lamanya pengabdian dan beban kerja, ya jelas guru harusnya jadi prioritas kan? Oke, kritiknya ternyata nggak berhenti di soal adil atau nggak adil aja. Sekarang kita masuk ke argumen yang lebih teknis. Tapi ini krusial banget, soal hukum dan anggaran. Pertanyaan besarnya adalah, apakah cara pemerintah menganggarkan program ini sejalan sama konstitusi kita? Sah nggak sih secara hukum? Kunci dari perdebatan hukum ini ada di satu istilah, mandatory spending. Gampangnya gini, konstitusi kita itu punya aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. 20% dari seluruh anggaran negara itu wajib hukumnya untuk pendidikan. Titik, nggak bisa ditawar. Nah, disinilah masalahnya. Para kritikus bilang, program makan gratis itu kan harusnya masuk anggaran kesejahteraan sosial, bukan pendidikan. Jadi, kalau gaji stafnya diambil dari jatah 20% anggaran pendidikan, itu sama aja mencuri dana yang udah diamanatkan konstitusi buat guru, sekolah, dan lain-lain. Ini yang jadi titik sengketanya. Jadi, kalau kita rangkum ada 4 poin utama kritiknya. Pertama, ini nggak adil buat guru yang sudah lama mengabdi. Kedua, rekrutmen P3K untuk guru malah dihentikan. Ketiga, ada dugaan ini melanggar aturan anggaran pendidikan 20%. Dan yang terakhir, ini menciptakan ketidakadilan yang sistematis di dalam birokrasi kita. Oke, coba sekarang kita lihat gambaran besarnya. Karena jujur, ini bukan cuma soal siapa yang duluan diangkat jadi P3K.
Ini lebih dalam dari sekedar urusan pekerjaan. Ini soal cerminan bangsa kita, soal prioritas, soal janji. Kebijakan ini seolah memaksa kita semua untuk bertanya, sebenarnya pengabdian macam apa sih yang paling kita hargai sebagai sebuah bangsa? Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan yang mungkin agak nggak nyaman. Setiap kali sebuah bangsa menetapkan prioritas baru, pasti ada yang didahulukan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang akhirnya harus rela tertinggal?